Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Duduknya dirapikan dulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wah, bagus, hadir semua ya. Ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Ayo angkat tangannya. Ya, Fitri. Betul, tentang bagian-bagian tumbuhan. Pintar, Fitri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Siswa dapat mengetahui fungsi bagian-bagian tumbuhan, terutama fungsi daun, akar, dan batang. Siswa dapat membedakan akar tunggang dan akar serabut. Siswa dapat mengetahui jenis daun berdasarkan susunan tulang daun. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu menyanyi agar kita dapat semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Oke, sudah siap memulai pembelajaran? Baik, jika sudah siap, langsung saja kita membahas tentang materi kita, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian akar. Akar itu terdiri atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Adapun fungsi akar yaitu yang pertama untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Sebagai tempat penyimpanan makanan. Akar dibedakan menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu seperti ini. Bisa dilihat? Baik. Adapun ciri-ciri akar tunggang yaitu 1. Memiliki akar pokok. 2. Akar pokok bercabang-cabang. Terus yang ketiga yaitu perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang. Ukurannya beda antara akar pokok dan akar cabang. Selanjutnya merupakan contoh tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Contohnya itu seperti tanaman pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon tomat. Selanjutnya yaitu akar serabut. Akar serabut mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Berbentuk seperti serabut. Nah, yang kedua yaitu bagian ujung dari pangkal berukuran sama besar. Ukuran pangkal dan ujungnya sama. Bagian ujung dan pangkal sama besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ini pangkal batangnya, akarnya keluar sini. Selanjutnya yang keempat yaitu akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping 1. Contohnya itu seperti jagung, padi, dan rumput teki. Baik, langsung saja pada materi pertama kita yaitu bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambarnya. Baik, langsung saja pada materi kita yaitu bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambarnya. Di sini ada bagian akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Yang pertama kita akan membahas bagian akar.
bagian akar itu bagian-bagiannya yaitu ada rambut akar, batang akar, dan ujung akar, dan tudung akar. Fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dan sebagai tempat penyimpanan makanan. Akar dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuknya. Pertama itu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki akar pokok bercabang-cabang. Perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Contoh tumbuhan. Akar dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki ciri-ciri. Satu, memiliki akar pokok. Akar pokoknya yang ini perhatikan ya. Yang kedua, akar pokok bercabang-cabang. Yang ketiga, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Jelas perbedaannya ya. Selanjutnya yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu berkeping dua, contohnya pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon tomat. Yang kedua, akar serabut. Ciri-ciri akar serabut yaitu berbentuk seperti serabut. Yang kedua yaitu bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Batangnya yang ini akarnya keluar dari pangkal batang. Yang keempat, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Contohnya yaitu jagung, padi, dan rumput teki. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Ya, Rafael. Pohon jambu biji itu dia akar tunggang. Bagus pertanyaannya, Rafael. Siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan bertanya. Pohon cabai itu termasuk akar tunggang atau akar serabut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, Cici. Apa jawabannya? Akar tunggang. Iya, betul. Pintar, Cici. Masih ada lagi yang ingin menjawab? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut pada materi berikutnya, yaitu bagian batang. Batang itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Yang kedua, untuk menopang tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jenis-jenis batang itu ada 3. Yang pertama itu batang basah. Batang basah itu contohnya seperti batang bayam. Nah, selanjutnya yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu itu contohnya seperti pohon jati, pohon jambu mente, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu batang rumput. Contohnya yaitu jagung, padi, dan rumput-rumputan. Yang ketiga yaitu bagian daun. Daun itu memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Bagian-bagian daunnya itu, perhatikan gambar yang ini. Di sini ada bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun itu terdiri atas pelepah, tangkai daun, dan helai daun. Gambar ini yaitu gambar daun pisang. Daun pisang merupakan daun sempurna. Jenis-jenis daun berdasarkan susunan tulang daun dibedakan menjadi 4, yaitu tulang daun menyirit. Menyirit seperti tulang ikan.
Yang kedua, tulang daun menjari. Menjari itu seperti jari tangan. Yang ketiga yaitu tulang daun melengkung. Tulang daunnya melengkung dan ketemu di ujung. Yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daunnya sejajar ya. Contoh-contohnya yaitu seperti contoh untuk tulang daun menyirip itu contohnya pada daun jambu mente. Tulang daunnya dia menyirip. Untuk contoh tulang daun menjari yaitu seperti daun singkong. Dia menjari. Untuk contoh tulang daun melengkung itu seperti tulang daun merica. Daun merica itu tulang daunnya melengkung dan ketemu di ujung daun. Untuk contoh tulang daun sejajar itu seperti daun jagung. Tulang daunnya sejajar. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Akan bertanya. Daun nangka ini memiliki tulang daun sejajar, menjari, menyirip, atau melengkung. Ayo diperhatikan, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Iya, Rizka? Betul, menyirip. Ya, jawabannya menyirip ya. Beri aplaus untuk Rizka. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas individu. Tugasnya ada di buku paketnya. Dibuka di situ di halaman 62. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Sudah semua ya? Baik, jika sudah semua, Ibu akan selanjutnya membagikan kelompok. Untuk bagian sebelah kiri, kelompok 1, barisan sebelah kiri, kelompok 1, barisan sebelah kanan, kelompok 2. Ini ada lembar LKS untuk dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan dikerjakan, diikuti arahan yang ada di lembar kerjanya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo dikerja. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan lembar kerjanya. Perwakilan kelompok naik kumpulkan. Baik. Ya. Sudah semua ya? Setelah Ibu melakukan penilaian terhadap tugas individu dan hasil diskusinya, untuk tugas individu masih ada beberapa siswa yang jawabannya belum tepat. Untuk hasil kerja kelompok, semua jawabannya benar semua ya. Beri aplaus untuk kedua kelompok. Apakah dari materi hari ini masih ada materi yang belum dipahami? Kalau belum ada yang dipahami, ditanyakan materi yang mana yang ingin ditanyakan. Ayo angkat tangannya. Baik, jika tidak ada, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Adapun akar dibedakan menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Sedangkan daun, jenis-jenis daun berdasarkan susunan tulangnya dibedakan menjadi 4, yaitu tulang daun menjari, tulang daun menyirip, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Tugas rumahnya ada pada halaman 60, silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita pulang, marilah bersama-sama kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Diakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak.